Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kita kali hari ini, kita akan em, menjelaskan proyek mengenai pengembangan sistem informasi e-ticketing. Nah, adapun kelompok yang terlibat pada pengembangan proyek ini yaitu Lestari Budi, kemudian Lutfi Fauzi, lalu ada Marcel Maulana. Nah, selanjutnya agenda pada presentasi kali ini adalah statement project, activity plan, timeline, cost budget plan, kemudian quality standard, lalu ada risk management plan, communication management plan, procurement, lalu stakeholder management plan, dan human resource. Nah, untuk poin 1 hingga 4 ini mungkin saya akan jelaskan secara ringkas karena sudah dijelaskan di video yang sebelumnya. Karena pada fokus video kali ini itu akan membahas mengenai step 5, yaitu poin 5 hingga poin 10. Oke, yang pertama itu ada statement project. Nah, statement project ini berisi tentang project title, lalu project sponsornya siapa, manajernya siapa, kemudian objektif dari project ini itu apa, lalu description-nya seperti apa. Nah, ini penting untuk mengetahui si detail project-nya itu akan seperti apa, berjalan seperti yang direncanakan. Nah, ini juga ada project scope-nya, ada kemudian ada system development, testing, use training, documentation, compliance, dan project management-nya. Ini masih untuk kemudian di statement project juga ada project constraint, project assumption, project deliverable, project risk. Nah, lalu di sini ada project stakeholder, yang dimana di sini ada pemerintah daerah Provinsi Jawa Timur, Dinas Perhubungan, anggota tim proyek, dan end user. Nah, selanjutnya itu ada activity plan. Di sini itu adalah breakdown-nya. Nah, ini adalah activity-activity-nya pada proyek ini yang dimulai dari penentuan scope. Nah, selanjutnya ini juga masih activity plan-nya, di mana ini sudah mulai proses development. Nah, selanjutnya juga ini masih activity plan-nya dari testing hingga post implementation review, yaitu mendokumentasikan learn, listen, dan didistribusikan ke anggota tim. Nah, sebenarnya ada timeline. Nah, di sini milestone-nya itu dimulai dari kick off meeting hingga BST yang memakan waktu sekitar 8 bulan dengan detail sebagai berikut. Oke, selanjutnya itu ada cost budget plan. Nah, cost budget plan ini adalah rincian biaya. Yang pertama ini adalah biaya langsung personil, di mana ini sudah sesuai dengan standar daerah dinas tersebut, di mana di Jawa Timur. Lalu di sini adalah total biayanya sekitar 291.624.000 untuk biaya langsung personil. Nah, selanjutnya itu juga ada biaya non personil. Nah, dengan detail sebagai berikut dengan total biaya Rp63.775.000. Nah, jika direkapitulasikan itu dibulatkan dengan total Rp394.500.000. Nah, ini adalah earned value-nya yang dimulai dari bulan 11 ya hingga bulan 6 itu sekitar per bulannya sekitar mendapatkan 47 juta, 40 juta, 45 juta hingga ini adalah nilai akhirnya dengan kondisi nilai bersih ya. Jadi tidak dipotong pajak itu sekitar 355.359.000. Nah, selanjutnya adalah quality standard. Nah, quality standard ini atau quality plan ini yang pertama adalah di project ini itu ada menjanjikan suatu reliability untuk sistem tersebut, yaitu yang pertama dalam untuk memenuhi reliability yaitu adanya redundancy, yaitu jaminan kendala dengan backup atau alternatif komponen jika terjadi masalah untuk menghindari kendala-kendala pada operasional. Jadi tetap berjalan operasional sistemnya. Lalu adanya logging dan auditing yaitu untuk pencatatan rincian kejadian dan aktivitas sistem digunanya itu untuk mengevaluasi kinerjanya secara menyeluruh. Lalu ada continuous monitoring. Nah, ini untuk pemantauan aktif terhadap kinerja, beban kerja, dan persediaan sistem. Nah, gunanya untuk mendeteksi dan penanganan cepat terhadap potensi masalah. Lalu ada regular update dan maintenance, yaitu gunanya untuk menjaga si sistem ini selalu dalam kondisi andal dan sesuai dengan standar keandalan yang tinggi. Pada
quality plan selanjutnya yaitu adanya maintainability. Yang pertama ada version control, yaitu menggunakan kontrol untuk melacak perubahan source code atau perubahan perangkat lunak. Nah, di ini untuk mempermudah pengembang untuk kembali ke versi sebelumnya dan mengolah perubahan secara efektif jika terjadi kesalahan. Lalu ada documentation standard, yaitu standar dokumentasi. Ini mencakup dokumentasi dengan standar tinggi, bagaimana mendokumentasikan sebuah kode, mendokumentasikan cara penggunaan, dan mendokumentasikan cara pemeliharaan. Lalu ada modularitas, yaitu memisahkan fungsi-fungsi antar modul dan atau komponen secara independen, gunanya untuk mempermudah pemeliharaan dengan perubahan dan penambahan yang tidak mempengaruhi keseluruhan sistem. Lalu ada code readability, yaitu kode ditulis dengan prinsip clean code sehingga keterbacaannya itu lebih optimal. Nah, harapannya bisa cepat dipahami oleh orang yang akan melanjutkan proyek ini. Lalu ada automated testing integration. Nah, ini untuk mengintegrasi uji coba secara otomatis untuk meningkatkan pemeliharaan deteksi cepat terhadap potensi masalah setiap kali ada perubahan dalam kode. Nah, ini gunanya untuk mempercepat siklus pengembangan dan pemeliharaan secara keseluruhan. Nah, selanjutnya ada testability, yaitu pada proyek ini itu diharapkan poin utamanya yaitu stability, yang dimana proyek ini tuh mudah diuji. Yang pertama itu dengan poin comprehensive test suite. Jadi software kita ini memiliki uji coba yang mencakup berbagai skenario, termasuk uji coba fungsional, uji kinerja, kemudian uji beban, dan memastikan pengujian secara menyeluruh terhadap setiap aspek sistem. Lalu isolasi komponen, yaitu mengisolasi setiap komponen dan diuji secara terisolasi. Nah, ini kaitannya dengan modularitas tadi, yaitu setiap modul-modul tersebut itu akan diuji secara terisolasi. Nah, selanjutnya itu ada mocking dan simulation. Nah, itu menggunakan teknik pemalsuan dan simulasi untuk menguji situasi di mana ini tuh kita mengujinya secara replikasi. Nah, ini untuk memastikan pengujian dalam berbagai kondisi tanpa mempertaruhkan penggunaan sumber daya yang tidak perlu. Lalu ada regression testing automation. Nah, ini otomasi uji coba regresi untuk memastikan setiap perubahan tidak mempengaruhi fungsionalitas yang ada. Lalu yang terakhir itu ada user acceptance test. Nah, ini adalah pengujian yang dilakukan oleh pengguna aplikasi ini. Nah, ini tujuannya itu supaya apa yang sudah dibuat itu sesuai dengan apa yang akan diharapkan atau dijalankan. Seperti itu. Nah, selanjutnya bagian risk management plan akan dijelaskan oleh Lutfi Fauzi. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai risk management plan. Risk management plan ini kita memastikan keberhasilan proyek pengembangan karena ini merupakan komponen vital. Nah, di risk management ini kita ada dua komponen utama, yaitu risk register. Di sini merupakan tabel yang merepresentasikan sebuah resiko-resiko yang akan terjadi di proyek ini. Kita membuat beberapa risiko yang ada beberapa rankingnya. Yang pertama di ranking 1 ini ada keterlambatan tahap deployment. Nah, ini di deskripsinya tim tidak bisa melakukan deployment server atau belum siap. Nah, ini merupakan kategori teknis atau root cause-nya dia servernya itu belum siap. Nah, ini risk owner-nya adalah Lutfi atau saya sendiri dengan probabilitas yang tinggi dengan impact yang tinggi serta statusnya ini open. Nah, mungkin ada risk di rank kedua, yaitu vulnerability pada third party. Nah, selanjutnya kita lanjut ke risk di rank selanjutnya, yaitu ada risk di rank ketiga. Nah, di sini ada trading yang tertunda. Di sini juga merupakan risk yang cukup tinggi dan untuk impact-nya juga tetapi rendah ya. Nah, ini untuk risk yang paling tinggi itu risk rank 5, dia adanya keterlambatan akibat database belum siap. Nah, ini merupakan risk yang memiliki probabilitas tinggi juga dan memiliki efek yang cukup tinggi, tetapi dia memiliki status open. Nah, setelah dilakukan risk register ini, kita juga akan membangun sebuah risk matrix. Nah, risk matrix ini akan membantu pengembang untuk menetapkan tingkat prioritas berdasarkan probabilitas dan dampak yang diukur. Di sini dapat dilihat untuk risk yang paling tinggi, yaitu di risk rank 1 dan 5. Dia memiliki impact yang tinggi dengan probability yang tinggi juga. Dan untuk yang
rank yang kedua dia memiliki impact yang medium dengan probabilitas yang rendah. Oke, next, selanjutnya untuk tahap selanjutnya bisa dijelaskan oleh Lestari Budi. Oke, terima kasih. Saya silakan penjelasan tentang communication management plan. Bisa dilanjut. Communication plan di sini kita merepresentasikan dengan tabel di mana kick off meeting dilakukan oleh seluruh stakeholder dengan tujuan memberitahu kepada seluruh stakeholder bahwa proyek telah dimulai, dengan frekuensinya dilakukan sekali dan format komunikasinya adalah presentasi dan dilakukan secara offline. Lalu yang kedua, weekly progress meeting yang pihak terlibat merupakan divisi terkait dan tujuannya adalah untuk merepresentasikan laporan suatu proyek, lalu laporan status implementasi yang akan dilakukan setiap minggu dengan formatnya S-curve dan tipe komunikasinya adalah offline meeting juga. Yang ketiga ada management report yang terlibatnya di sini ada SC, PMO, PM, dan CPM. Tujuannya itu laporan kondisi proyek dan laporan deliverable proyek yang akan dilakukan setiap bulan dengan format S-curve dan dilakukan secara offline. Lalu yang keempat, di sini ada isu escalation. Stakeholder yang terlibat itu PIC dan stakeholder terkait, yang tujuannya adalah laporan dan diskusi terkait isu dalam proyek yang frekuensinya dapat dilakukan secepat mungkin jika ditemukan isu di dalam proyek tersebut, yang formatnya berupa ad hoc dan tipe komunikasinya adalah offline meeting. Lalu yang terakhir ada analisis software meeting, di mana stakeholder yang terkait ini PIC divisi analisis, yang tujuannya adalah review terhadap rancangan software yang frekuensinya akan dilakukan setiap minggu selama sebulan dan formatnya berupa ad hoc lalu dilakukan secara offline meeting. Bisa dilanjut. Nah, di sini dapat dilihat ya kontak person yang dapat dihubungi untuk communication plan. Bisa dilanjut. Lalu di sini ada procurement. Fokus utama proyek ini adalah pengelolaan sumber daya internal seperti di proyek, peralatan, dan infrastruktur. Jadi tidak ada kebutuhan untuk pengadaan eksternal sehingga keberhasilan proyek tidak tergantung pada proses pengadaan barang atau jasa dari pihak luar. Jadi kesimpulannya di proyek ini kita tidak ada bisa dilanjutkan. Di sini ada stakeholder management plan, di mana stakeholder registernya ada Paul Arabat dengan jabatan kepala dinas. Di sini merupakan eksternal tim yang dimana role-nya adalah project sponsor. Lalu yang kedua ada Marcel, di sini jabatannya sebagai konsultan, di sini sebagai internal dan role-nya adalah project manager. Lalu yang ketiga ada Lutfi, di sini jabatannya sebagai IT analyst. Di sini dia sebagai internal dan role-nya merupakan PMO. Lalu yang keempat ada Lestari, jabatannya sales eksekutif. Dia di sini sebagai internal dan role-nya adalah account manager. Lalu yang kelima ada Bono, di sini jabatannya CEO dan dia merupakan internal. Role-nya di sini adalah steering committee. Bisa dilanjut. Berdasarkan matriks yang terdapat di sini, yang merupakan power paling high itu adalah Paul sebagai sponsor. Lalu yang interest itu high-nya salah. Lalu yang interest itu 5 dan 3 juga 4, di mana 5 itu ada Bungo sebagai CEO, 3 dan 4 itu Lutfi dan Lestari sebagai IT analyst dan sales eksekutif. Dan yang low itu 2 yaitu Marcel sebagai IT konsultan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Silahkan. Oke, terima kasih. Selanjutnya kita akan menjelaskan mengenai Human Resource Management. Nah, di sini Human Resource Management juga merupakan yang cukup penting. Nah, ada list kebutuhan Human Resource yang akan kita gunakan di proyek kali ini. Kita melakukan rekrutmen dan seleksi. Kita juga harus melakukan pengelolaan tim dan juga melakukan pelatihan serta pengembangan. Selain itu, kita juga melakukan manajemen kinerja dan juga melakukan komunikasi internal serta manajemen konflik. Nah, di sini
mengenai list kebutuhan ini kita juga membuat sebuah tabel di mana di slide selanjutnya kita membuat responsibility assignment matrix. Nah, di sini ada beberapa tim yang mengerjakan proyek tersebut. Nah, untuk responsibility yang diembannya untuk sistem engineer itu dia mengemban tanggung jawab di scope, di analis. Nah, selain itu juga di software development dia mengemban tanggung jawab di development serta melakukan proses development. Dan untuk proses training dia dilakukan oleh divisi training. Untuk quality assurance dia melakukan tanggung jawab dan melakukan pekerjaan di testing, dan UI UX designer dia melakukan pekerjaan dalam proses desain. Nah, selanjutnya kita juga ada tabel yang lain yaitu tabel Raci Matrix. Nah, di sini Raci Matrix ini juga membuat sebuah tabel yang dapat representasikan sebuah tanggung jawab dari setiap scope-nya. Nah, di sini di task scope juga untuk sistem engineer dia melakukan pekerjaannya sebagai ini dan ditanggung-jawabi oleh software development. Nah, di sini untuk itu dia cukup menginformasikan kepada training dan UI UX designer. Dan untuk konsultasi di scope ini dia bisa dilakukan dengan quality assurance. Nah, untuk beberapa task lain di sini sudah dijelaskan pada Raci Matrix mengenai responsibility, accountable-nya dan consultant serta informannya. Nah, untuk informan ini untuk training dilakukan oleh sistem engineer dan ditanggung-jawabi oleh dilakukan oleh trainer atau training, divisi training, dan tanggung jawabnya tetap di software development. Nah, selain itu juga untuk informasinya tetap diberikan ke setiap divisi. Nah, mungkin untuk human resource management seperti itu. Nah, untuk pekerjaan di manajemen di setiap proyek perangkat lunak ini mungkin cukup sekian. Terima kasih untuk kontribusi dari setiap kelompok, untuk kontribusi dari setiap anggotanya. Di sini kami melakukan pekerjaan dari awal step 1 menuju step 10 ini kita lakukan secara bersama-sama, jadi tidak ada proses pembagian tugas. Karena untuk melakukan hal tersebut kita agar dapat mengetahui keseluruhan secara general dari setiap stepnya dan tidak ada satu orang yang hanya tahu di beberapa step saja, jadinya ilmu yang didapat oleh semua anggota kelompok, jadinya kita melaksanakan setiap pekerjaan step by step setiap minggunya kita lakukan secara bersama-sama, terlebih dari pembuatan laporan serta pembuatan PowerPoint ini juga kita lakukan secara bersama-sama dengan media online, jadi lebih mempermudah untuk pembuatan PPT juga di Canva, untuk pembuatan laporan juga kita lakukan di OneDrive sehingga bisa dibagikan dan diedit secara bersama-sama. Nah, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.